hidup keluarga yang berbuah. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our mind. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. As for me and my house, we will serve. And as for me and my house, We will serve the Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 November tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita awali kebaktian doa kita dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nats panggilan beribadah kita hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Kita sama-sama katakan Allah peduli. Biar pujian berikut ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian berikut ini. Allah peduli. Amin. Biar pujian ini sekali lagi boleh mengingatkan kita kembali tentang Allah selalu peduli dalam setiap kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh sekali lagi berkumpul bersama-sama Tuhan melalui kebaktian doa online ini Tuhan. Kiranya kami semua boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh merenungkan isi hati-Mu Tuhan untuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Urapi, berkati agar kami semua boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk pikiran dan hati kami untuk menerima benih firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan pemberitaan-Mu saat ini. Dan biarlah isi hati-Mu dapat tersampaikan
lewat firman-Mu di momen ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya rindu untuk setiap jemaat, baik Bapak Ibu sekalian, maupun saudara sekalian dimanapun kalian berada, kiranya sukacita Kristus hadir dimanapun kita berada. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Penginjil Ben Yasyar Wijaya. Saat ini saya melayani di GI Batu Nunggal, khususnya di bagian divisi remaja. Dan sedikit untuk perkenalan ini, dan mungkin di lain waktu kita bisa lebih dekat, lebih kenal satu dengan yang lainnya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berbicara tentang hidup bersaudara dalam Kristus. Hidup bersaudara dalam Kristus yang terambil dari Roma 14 ayat 13 sampai 23. Namun sebelum kita akan membaca ayat atau firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita, baik pribadi lepas pribadi, kita punya perbedaan. Baik dalam tradisi keluarga kita, adat keluarga kita, bahkan keunikan di keluarga kita, bahkan setiap anggota keluarga kita tentu ada keunikan atau perbedaan yang tampak atau mungkin samar-samar yang kita bisa rasakan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika kita bermasyarakat, saya yakin, baik Bapak Ibu ataupun juga saya, kita menyadari betapa pribadi lepas pribadi yang Tuhan ciptakan itu berbeda. Namun tidak sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada terjadinya perbedaan satu dengan yang lainnya, itu menyebabkan adanya gesekan dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bahkan di dalam pengalaman saya secara pribadi gitu ya, mungkin dialami juga oleh Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan perbedaan demi perbedaan kita, saya mengalami bahwa tidak semua orang itu membenci durian ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang suka durian gitu ya. Dan saya adalah salah satu manusia yang di dunia ini yang tidak bisa melihat betapa nikmatnya buah durian ya. Saya sedikit benci dengan buah itu ya Bapak Ibu ya. Karena menurut saya mungkin buah yang lain lebih manis, lebih menarik. Tapi saya percaya di dalam perbedaan yang kita miliki, saya yakin Bapak Ibu di rumah yang mencintai buah durian, bahkan mungkin saat ini sedang makan buah durian juga ya, mungkin merasakan bahwa itulah buah surgawi gitu ya. Ya biasanya ada quote seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah di tengah perbedaan inilah kadangkala manusia itu mengalami gesekan, mengalami permasalahan, bahkan terjadinya konflik bagi yang teratasi maupun yang tidak teratasi. Bahkan tidak hanya tentang durian ya Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, hanya karena memencet odol dari pinggir, depan, tengah, atau belakang, itu akan menjadi persoalan yang cukup rumit di dalam sebuah keluarga yang mungkin sudah dibangun bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Bahkan ketika meletakkan gayung, atau mungkin yang di rumah pakai shower gitu ya, tidak menempatkan pada tempatnya, itu bisa menjadi persoalan, walaupun itu persoalan kecil gitu ya, tetapi menjadi persoalan yang begitu besar, sehingga membuat kehidupan kita tidak lepas dari sebuah masalah, dari masalah yang ada. Itu tentang pribadi, keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Saat ini banyak sekali masyarakat yang terkena hoax dengan berita-berita miring, entah berita yang tepat, perbedaan pendapat, cara memilih. Kita bebas untuk memilih ya Bapak Ibu, tetapi kadangkala di dalam perbedaan, kadangkala ada hal yang dikatakan memaksa yang membuat kita punya konflik yang lebih serius lagi. Sama seperti contohnya ketika kita memilih warna politik. Ketika kita memilih tentang berita yang benar, pihak mana yang benar,
bahkan menjadi sebuah perdebatan yang cukup serius di dunia saat ini. Dengan istilah mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti tentang kaum konspirator atau konspirasi gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang konspirasi Bapak Ibu, tapi hidup bersaudara dalam Kristus dengan keberagaman yang ada. Disinilah kita mau belajar secara khusus Bapak Ibu. Seharusnya orang Kristen seperti apa dengan perbedaan yang begitu banyaknya? Di manakah titik kebenaran yang ada? Di manakah titik kepastian yang ada? Sehingga di balik setiap pilihan, setiap keanekaragaman yang ada, bagaimana orang Kristen harus menyikapinya dengan tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu membaca Roma 14 ayat 13 sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini. Roma 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Dalam Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saya ingin membacakan firman Tuhan kembali lewat 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, bahkan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam setiap perbedaan yang ada, di dalam setiap pilihan, atau bahkan pandangan kita yang berbeda, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kadangkala kita menemukan mungkin gitu ya, di luar sana ada orang-orang Kristen yang mungkin KTP sekedar KTP aja atau setengah-setengah gitu ya, atau bahkan mungkin orang yang belum percaya. Nah, disinilah tantangan kita. Dan bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau mengingatkan kita lewat Paulus dalam surat Roma maupun di Korintus juga mengingatkan kita bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen yang punya iman kekristenan, seharusnya iman yang kita hidupi itu setidaknya sama seperti zat cair. Ya, tentu Bapak Ibu tahu gitu ya, pengetahuan yang paling mendasar bahwa zat cair itu mampu mengikuti bentuk wadahnya, dan zat cair tersebut tidak kehilangan esensi ketika ia berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Itu sifatnya ya, sifat zat cair Bapak Ibu. Dan disinilah Paulus rindu bahwa kita orang-orang Kristen ketika kita hidup di dalam keberagaman, di dalam kebinekaan, kita pun juga harus menghargai perbedaan yang ada. Sekalipun kita hidup bersama dengan mereka, bukan berarti kita hidup harus menyamakan diri kita, melakukan apa yang sama seperti orang-orang di luar sana lakukan, sehingga iman kita luntur, Bapak Ibu. Setiap kita punya kebebasan, Bapak Ibu. Bahkan dalam mengekspresikan iman kita, hanya saja sama seperti kata Paulus, janganlah kita menaruh kerikil. Kerikil itu kecil ya Bapak Ibu ya.
Kerikil tuh nggak mungkin batu yang besar, karena kalau batu yang besar itu pasti kita notice gitu ya, kita pasti akan sadar dan kita akan beralih untuk tidak terkena batu itu. Tapi kalau kerikil kadang-kala adalah sesuatu hal yang kita tidak sadari itu ada, dan kita entah menginjak atau mungkin kita terantuk oleh batu kerikil tersebut. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus, jangan kita sebagai orang Kristen itu menjadi batu sandungan terhadap sesamamu. Perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian, kerap kali dalam contoh keseharian yang paling real, itu bisa kita lihat lewat pikiran hati kita yang muncul lewat perkataan kita. Di dunia yang semakin sensitif ini Bapak Ibu, ketika kita mengatakan orang lain mungkin lebih besar atau gendut, atau besar, atau mungkin wah kamu krempeng, itu lebih kasar dibandingin kurus gitu ya. Atau mungkin ih kamu jelek, ih kamu bau. Kadangkala hal-hal yang sensitif inilah yang menjadi konflik yang begitu besar. Dari kata-kata kecil. Mungkin dalam pengalaman saya juga pernah mengalami ketika saya yang benci durian gitu ya. Ada teman saya yang berkata, masa cuma benci durian aja sampai sebegitunya gitu ya. Kalau bisa minta kepada Tuhan, Tuhan balikan gitu ya. Tuhan mohon balikan keadaanku ini gitu ya. Supaya temanku itu ibaratnya teman saya ini bisa merasakan betapa gak enaknya membenci durian gitu ya. Baik baunya atau mungkin bau menyengatnya gitu ya. Yang mungkin mengusik kepala atau mungkin hidung kami-kami yang membenci durian gitu ya. Kadang-kala kata-kata yang tidak semestinya terucap itu keluar secara otomatis, dan kadangkala di dalam kehidupan kita kadangkala kita juga gengsi untuk meminta maaf, sehingga kita semakin meningkatkan ego kita yang tadinya menjadi batu sandungan tiba-tiba menjadi batu kilangan mungkin ya Bapak Ibu ya, terlalu besar bahkan menghantam rekan kita, sahabat kita, bahkan mungkin keluarga kita. Dan inilah yang Paulus nyatakan Bapak Ibu sekalian, jangan jadi batu kerikil yang menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Dan lalu apa selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari di dalam perbedaan yang kita alami, perbedaan yang kita jalani, bahkan di dalam keluarga, kemasyarakatan, bahkan khususnya di Indonesia gitu ya, bahkan mungkin di luar negeri pun juga lebih banyak keragaman, lebih banyak hal-hal yang sensitif juga. Apa yang bisa kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini? Jangan cepat menghakimi Bapak Ibu. Paulus menyatakan di dalam Roma 14 ayat 13 tadi ada kata yang menarik, yaitu karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Seakan-akan ada pengulangan penghakiman gitu ya Bapak Ibu ya. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 7 ayat 1 pun firman Tuhan berbunyi hal yang sama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan kerap kali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penghakiman itu muncul, penghakiman secara manusiawi gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin secara netizen gitu ya kalau anak muda bilang. Kerap kali itu dimulai dari mata. Kerap kali kita mudah menilai dan kita cepat memberi value, nilai, atau mungkin justifikasi atau penghakiman, judging kepada sesuatu secara terlalu dini. Sehingga yang dialami adalah kita perlu pengetahuan yang lebih banyak, bahkan perlu hikmat dari Tuhan di dalam menilai setiap perkara demi perkara yang ada. Supaya kita tidak menaruh kembali batu yang kecil tadi, batu kerikil tadi, entah itu kepada orang lain, atau batu kerikil ini kita sematkan di kepala kita atau pikiran kita. Kerap kali karena kurangnya pengetahuan, kurangnya hikmat dalam diri kita
kita menilai sesuatu secara negatif, secara cepat, secara general. Semuanya itu dalam peristiwa A adalah negatif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang naik pesawat, ada yang mungkin takut naik pesawat gitu ya. Ada yang pasti pengalaman sering naik pesawat. Jikalau Bapak Ibu melihat seorang pilot keluar dari tempat dia mendrive pesawat tersebut gitu ya, ke belakang, lalu didampingi oleh pramugari. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, atau mungkin saya gitu ya, ketika kita ada di pesawat? Mungkin tidak sedikit dari kita akan berpikiran negatif. Wah, mungkin pilot dengan pramugarinya ada apa-apa gitu ya. Tetapi sejauh ketika saya mempersiapkan hal ini Bapak Ibu, yang menariknya adalah ternyata itu adalah SOP Bapak Ibu ya. Itu adalah prosedural di dalam penerbangan, bahwa ketika seorang pilot itu keluar dari tempat dia mengendarai pesawat tersebut, ketika dia keluar ke area penumpang bahkan ke belakang, itu ada tata laksananya. Dan kenapa harus didampingi oleh pramugari? Karena pramugari ini bertugas untuk mencek kesehatan dari pilot tersebut, mencek keamanan dari pilot tersebut. Kondisinya amankah untuk penerbangan? Amankah kondisi fisiknya? Bahkan dilakukan secara berkala. Maka tidak heran ketika kita menaiki pesawat, itu seringkali terjadi gitu ya. Pilot bolak-balik dari sisi jalan yang samping kita duduk gitu ibaratnya. Dan itulah kalau misalkan kita tidak punya hikmat yang baik, bahkan ditaklukkan oleh takut akan Tuhan, atau mungkin pengetahuan yang mungkin kita terlalu cepat menilai sesuatu, jadinya adalah kita berpikiran secara negatif. Memang media kerap kali mengekspos sesuatu hal, fakta secara negatif, fakta atau mungkin kriminal secara negatif. Tetapi bukan berarti itu semua menjelaskan bahwa kejadian tersebut adalah selalu negatif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala dengan hikmat dan juga kecepatan kita menilai sesuatu, kadangkala itu didukung oleh seberapa besar kita menonton untuk setiap media atau asupan-asupan media yang kita konsumsi setiap harinya, bukan? Tidak sedikit dari rumah tangga selama pandemik 1 tahun 2 tahun ini banyak terjadinya perceraian di Indonesia dikarenakan apa Bapak Ibu? Banyak yang ketika ada di rumah menonton mungkin sinetron gitu ya, bukan berarti sinetron selalu jelek, tapi kebanyakannya sinetron tidak terlalu menjelaskan tentang pendidikan keluarga, tetapi yang ada adalah konflik keluarga. Sehingga tidak sedikit keluarga yang bercerai selama pandemik ini. Dan bukankah lebih baik kita baca firman Tuhan, bukan Bapak Ibu? Baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu akan lebih baik daripada memberi asupan yang tidak baik bagi pikiran atau bahkan hati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, mari kita pelihara iman kita, menghidupi iman kita dengan hal-hal yang Tuhan perkenankan, bertumbuh bahkan berbuah lewat kesaksian hidup kita, lewat pikiran hati kita bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan. Paulus sendiri mengingatkan, jangan jadi batu kerikil yang kau sematkan kepada orang lain atau bahkan untuk diri kita pribadi. Karena Paulus rindu, Paulus pengen setiap orang Kristen, dimanapun orang Kristen berada, itu bisa menjadi terang dan garam, bahkan bisa bertumbuh dan juga berbuah dimanapun mereka berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali
kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, jangan menaruh kerikil yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau mungkin bagi kita sendiri. Entah itu lewat pikiran, tutur kata kita, ataupun bahkan penilaian, penghakiman yang kita sematkan kepada orang lain. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang Kristen, kiranya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Menyatakan kehadiran Kristus, menyatakan kehadiran Allah dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, kerap kali tutur kata kami tidak jaga. Pikiran kami tidak jaga. Hati kami tidak jaga. Sehingga apa yang kami lakukan adalah melukai hati Tuhan. Menjadi kerikil yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan untuk diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, sebagaimana kami sebagai orang Kristen, bagaimana harus menyingkapi setiap persoalan hidup, setiap kehidupan yang harus kami jalani. Itu takut akan Engkau Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami ingin mengendalikan pikiran kami, hati kami, tutur kata kami. Karena sebagaimana mestinya orang Kristen menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Pakai kami, mampukan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan diri kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita sekali lagi. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan mengangkat satu buah pujian. Kata-katakan pada Tuhan untuk selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tambah terasa kita sudah sampai pada minggu pertama pada bulan November. Saudara, kita bersyukur pada tahun ini karena Tuhan selalu memimpin kita, memimpin keluarga kita, baik suka maupun duka. Tuhan telah beranugerah kepada kita, memimpin kita hari demi hari sampai pada bulan November ini. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya. Kita mau bersyukur atas Tuhan yang begitu baik kepada kita. Kita mau bersyukur juga atas pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan selama masa pandemi ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu sepanjang tahun Kau boleh begitu baik kepada kami. Kasih karunia-Mu Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau sudah boleh memimpin kami sampai pada bulan November ini. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas perlindungan Tuhan semasa pandemi ini. Kami bersyukur kami boleh melewati ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kau sudah boleh melindungi keluarga kami, dalam pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memberikan-Mu segala pujian dan hormat kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap lansia yang ada di gereja, ataupun juga berada dalam keluarga kita. Nah, mungkin pada saat ini mungkin ada keluarga kita, orang-orang tua kita, yang mungkin bersama dengan kita, ada juga yang mungkin jauh, yang berada di Indonesia. Kita mau berdoa agar sungguh mereka boleh terus mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus boleh memberikan dia pengharapan, kekuatan. Kalau mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh menolong. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap lansia, mereka agar sungguh Kau boleh memelihara ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berada di gereja juga, Kau boleh melindungi, memberkati. Dan juga mungkin ada keluarga kami, orang tua kami, yang berada di Indonesia, mungkin jauh bersama dengan kami di sini ya Tuhan. Kami berdoa, Kau boleh menyertai Tuhan, Kau boleh menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua Tuhan mereka. Kau boleh memberikan damai sejahtera, Kau boleh memberikan kekuatan, pengharapan, berharap selalu beriman kepadamu saja. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, kiranya Kau boleh menolong dan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang bergumul dengan sakit penyakit. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh menjamah, bekerja melalui obat-obatan, serta dokter yang menangani. Saudara mungkin ada pada saat ini keluarga atau mungkin saudara jemaat yang saudara tahu sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang bergumul. Mereka sedang berada mungkin harus terbaring di rumah, tidak bisa keluar. Kita berdoa, kita mau ingat mereka, agar Tuhan boleh beranugerah menolong mereka menjamah. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, yang harus terbaring, mungkin diranjang pada saat ini, mungkin tidak bisa kemana-mana. Tuhan, Kau boleh campur tangan Tuhan di dalam kesehatannya. Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Kau boleh menjamah tubuhnya agar pulih kembali. Kami berdoa bagi obat-obatan atau mungkin vitamin yang harus dimakan dalam tubuhnya, boleh sekali lagi menolong tubuhnya agar boleh menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk dokter yang menangani jemaat-Mu, keluarga kami, diberikan hikmat Tuhan. Kau berikan menolong mereka dalam keputusan yang harus diambil, sehingga boleh menjadi yang terbaik bagi tubuh yang sedang dialami. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan juga keluarga kami, yang mungkin ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, berikan mereka pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi gereja, khususnya bagi gereja LCLA. Kita doakan ada pertumbuhan jemaat dari gereja LCLA, Tuhan boleh menambahkan baik secara kualitas maupun juga kuantitas kerohanian juga saudara. Saudara juga kita sama-sama berdoa untuk segenap pengurus
untuk aktivis, hamba Tuhan, agar mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan, diberikan hikmat dan kesehatian di dalam melayani, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu. Kau boleh menolong ya Tuhan, memimpin gereja ini, ICLA, ke dalam tangan Tuhan. Sungguh Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu, kiranya Kau boleh yang menolong bagi setiap pengurus, bagi aktivis hamba Tuhan ya Tuhan. Kau boleh menolong Tuhan, memberkati agar semua kami yang melayani tetap setia di dalam Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan kami mau ingat juga Tuhan bagi kami semua, bagi jemaat-Mu. Kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat kebaktian, lewat apapun ya Tuhan. Kau boleh memberkati semua ini Tuhan, agar kami boleh bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan bagi gereja-Mu. Kau boleh memberkati, Kau boleh memimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk Sunday School, untuk kebaktian yang anaknya akan dimulai secara onsite pada minggu ini. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati dan menolong dalam segala persiapan yang harus ada. Kita doakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan mereka Tuhan boleh melindungi dari COVID yang ada. Doakan juga untuk guru-guru yang mengajar, diberikan hikmat, kekuatan di dalam mereka harus mengajar secara onsite. Dan juga saudara, untuk anak-anak yang ikut, mereka boleh senang, semangat kembali ke gereja, dapat ibadah secara onsite. Kita doakan agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan mereka boleh mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Sunday School. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kebaktian anak yang pada minggu ini akan dimulai kebaktian secara onsite. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah boleh memimpin sepanjang dalam pelayanan online, dan kami sekarang mau menyerahkan ya Tuhan untuk kebaktian onsite pada minggu ini. Kau tolong, Kau boleh memberkati Tuhan, agar semuanya dalam segala persiapan boleh berjalan dengan baik, dan anak-anak boleh datang dengan penuh semangat, penuh sukacita, dapat kebaktian. Kami berdoa juga menyerahkan untuk para guru-guru yang akan mengajar. Kau boleh memberikan hikmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang mereka akan datang secara onsite. Kau lindungi Tuhan dari COVID. Kau juga boleh berikan pertumbuhan bagi anak, agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus sejak dari kecil, dan mereka boleh bertumbuh, boleh semakin berbuah ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Kita berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai vaksin, agar Tuhan boleh memberikan kelancaran dan menolongnya. Saudara, kita juga bersyukur untuk vaksinasi pada umur 5-11 tahun itu sudah diperbolehkan. Saudara, kita berdoa agar distribusi vaksin ini kepada anak-anak boleh berjalan dengan baik dan tidak ada side effect, dan kegiatan-kegiatan mulai akan berlangsung dengan normal kembali, secara khusus di sekolah-sekolah mulai secara onsite, dan Tuhan boleh melindungi. Saudara, kita doakan ini agar Tuhan boleh menolong. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk para pemerintah, semua yang dalam jajaran pemerintah, mereka yang berada dalam kepemimpinan. Kau berkati Tuhan di dalam segala keputusan yang harus mereka ambil. Kiranya Kau boleh menolong dan campur tangan. Kami berdoa bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami berdoa bagi semuanya Tuhan, Kau boleh menolong agar semua boleh berjalan dengan baik, secara khusus dengan mengenai vaksin Tuhan. Kau boleh menolong dari setiap state, dari setiap daerah, kiranya Kau boleh menolong berikan kelancaran. Kami juga bersyukur Tuhan, vaksinasi pada umur 5-11 tahun sudah diperbolehkan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk proses distribusi yang segera dilangsungkan, agar boleh berjalan dengan baik. Dan vaksinasi terhadap anak ini boleh menolong terhadap negara, perekonomian, dan juga situasi negara ini boleh menjadi baik. Kau boleh menolong Tuhan, dalam situasi seperti ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Menyerahkan Amerika ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi orang Kristen yang berada di India. Menurut data, ada sekitar 2% orang Kristen yang berada di India. Saudara, dalam beberapa tahun ini secara khusus ada banyak sekali penganiayaan dan juga kekerasan
yang terjadi di India. Ada berapa ratus kasus, saudara, terjadi pada tahun ini, dan itu cukup mengkhawatirkan. Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan boleh melindungi orang-orang Kristen yang berada di India, agar mereka tetap Tuhan lindungi, dan mereka tetap dapat beribadah, mereka tetap bertumbuh di dalam iman, dan mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan. Saudara, mari kita mengingat orang-orang Kristen di India, dan juga mereka tetap boleh menginjili, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sana yang mungkin mereka menjadi minoritas. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat orang-orang Kristen yang berada di India ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi orang-orang Kristen ini yang mungkin pada tahun ini banyak sekali ada kekerasan terjadi terhadap mereka. Ada penganiayaan yang terjadi yang mungkin tidak mudah sekali Tuhan bagi menjadi orang Kristen di India. Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan, Kau boleh menolong mereka Tuhan. Kau boleh jadikan kehidupan mereka saluran berkat, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan sehingga orang boleh mengenal akan Kristus. Mereka tetap boleh setia kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak baik, di tengah penganiayaan, kekerasan yang terjadi terhadap orang Kristen. Kami berdoa Tuhan, di tengah situasi ini pun yang sudah Tuhan izinkan, mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Mereka boleh semakin giat lagi mengenal akan-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh memberitakan Injil. Kami menyerahkan orang-orang Kristen India ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami mungkin lemah tubuh, kami mungkin tak berdaya Tuhan, dalam situasi, kondisi yang tidak baik ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu saja. Kau dengarlah seruan doa kami, dan kami mau berseru kepada-Mu saja, percaya sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk mendengar seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama jemaat kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri kebaktian doa kita malam-malam hari ini. Kita akan sama-sama mengangkat sebuah pujian. Kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih untuk hari ini karena Tuhan telah memimpin hidup kita dan memberkati kita sepanjang hari. Mari sama-sama Bapak Ibu, terima kasih Tuhan.
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali sama-sama kita katakan dari awal, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita sama-sama bisa berkumpul bersama dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan pertumbuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kebaktian anak sudah dibuka secara onsite. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan akan dimulai Saudara pada pukul 10 pagi. Nah Saudara, bagi para orang tua, atau mungkin opa oma dapat membawa cucunya, anaknya pada Sunday School pada minggu ini. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik, agar Tuhan boleh melindungi dan boleh memberikan pertumbuhan kepada anak-anak. Bapak Saudara, hanya reminder pada minggu ini akan ada Daylight Saving Time. Jadi Saudara jangan lupa untuk adjust waktu Saudara pada hari Minggu, akan mundur selama 1 jam. Jadi dalam keluarga besar atau keluarga kecil, semua sama. Ada kesulitan masing-masing. Kalau kita tidak bisa telan pahit, kita tidak bisa menikmati kemanisan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini, tanggal 5 November jam 8 malam, di channel YouTube ICLA, kita akan ada Thanksgiving Journey. Nanti akan ada Pendeta Caleb Tong dan juga Pendeta Agus yang akan membawakan firman
pada hari Jumat ini. Tapi saudara, kita ikut sama-sama join merayakan ucapan syukur kepada Tuhan atas gerejanya dan juga bagi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu tanggal 27 November jam 10 pagi di Bonelli Park kita akan mengadakan Thanksgiving Picnic bersama dengan seluruh keluarga ICLA. Akan ada banyak foto, games, makanan, dan juga fellowship, saudara. Saudara, mari kita sama-sama catat tanggalnya. Untuk registrasi, saudara dapat registrasi kepada Bapak Evan, seperti ada nomor tertera berikut ini. Yang terakhir, saudara, pada minggu ini sudah dibuka untuk pemberian hadiah kepada anak-anak melalui Union Rescue Mission, saudara. Saudara dapat memberikan mainan-mainan berupa yang ada tertera di sini, atau saudara dapat memberikan hadiah atau mainan yang berupa edukasi atau tentang kekristenan akan lebih baik, saudara, sehingga mereka bisa mengenal juga akan Kristus. Nah, saudara, pemberian hadiah sudah dibuka dari minggu ini sampai pada bulan depan, bulan Desember tanggal 5. Saudara, doakan dan saudara ketika nanti keluar bisa mencari hadiahnya dan juga dapat dibawa ke gereja pada minggu ini. Baik, saudara, demikian warta pada minggu ini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Come and fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my